Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya mahasiswa? Semoga selalu sehat. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan membuat surat pembuktian dalam praktik hukum perdata. Surat pembuktian itu apa sih? Surat pembuktian itu adalah daftar tertulis yang disusun oleh para pihak, baik penggugat maupun tergugat, yang memuat alat-alat bukti yang akan diajukan untuk mendukung dalil-dalilnya di persidangan. Dokumen ini tidak wajib dalam bentuk formal seperti surat gugatan, tetapi sangat umum digunakan oleh advokat sebagai daftar bukti tertulis yang akan diperiksa di depan hakim. Jadi, ada kewajiban bagi si penggugat maupun tergugat untuk memberikan bukti atau mengajukan surat bukti agar buktinya nanti akan diperiksa oleh majelis hakim. Isinya apa saja? Oke, nanti akan kita terangkan. Kemudian alat bukti untuk perdata itu ada bukti tertulis, kemudian keterangan saksi, kemudian persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Itu yang bisa dijadikan bukti di dalam hukum perdata atau dalam persidangan perdata. Tujuannya apa sih? Untuk memberitahukan majelis hakim alat bukti apa saja yang akan diajukan. Misal nih, kita akan mengajukan baik kita tergugat maupun penggugat, misalnya kita akan mengajukan bukti surat. Kemudian kita akan mengajukan saksi, saksinya siapa aja gitu ya. Nah, kemudian untuk membantu hakim dalam menilai keterkaitan antara bukti dan dalil hukum. Ada tidak terkaitan antara bukti yang mereka ajukan dengan fakta atau misalnya dalam surat gugatan yang mereka ajukan gitu. Kemudian menyusun daftar bukti tertulis yang relevan dengan posita dan petitum, kemudian memberikan lawan kesempatan untuk menanggapi keberatan pengajuan bukti, tanding, dan sebagainya. Kemudian, bagaimana sih caranya untuk membuat surat pembuktian? Itu tetap kita ada kepala surat yang ditujukan kepada ketua, misalnya pengadilan mana yang akan kita tuju. Kemudian menyebutkan nomor perkaranya dan identitas para pihak. Nah, ini yang sering salah. Identitas para pihak itu harus jelas. Penggugatnya siapa, kemudian diwakili oleh kuasa hukumnya siapa, kemudian begitu pun tergugat. Tergugat namanya siapa, dalam ini diwakili oleh siapa, itu secara jelas dijelaskan. Baik itu nama, tanggal lahir, pekerjaan, alamat, dan sebagainya. Jadi jangan hanya namanya saja, tapi identitas lainnya tidak dicantumkan ya. Nah, kemudian uraian pembuktian. Kalimat pembuka bahwa pihak tersebut akan mengajukan bukti-bukti untuk memperkuat dalil gugatan atau jawaban. Nah, kemudian nanti pada daftar buktinya diberi label, misal nih dari penggugat. Untuk P1, P2, misalnya P1 dari penggugat 1, misalnya dia akan mengajukan apa, atau misalnya dari tergugat juga T1 dia akan mengajukan apa, misalnya buktinya adalah sertifikat, buktinya adalah surat perjanjian gitu. Nah, kemudian nanti ada lagi di bawahnya ada saksi. Nah, saksi satu siapa namanya dan perannya sebagai apa dan sebagainya. Nah, kemudian di penutupnya, pernyataan bahwa bukti ini akan digunakan dalam proses pembuktian, kemudian jangan lupa ditulis tanggal. Tanggal untuk di penutup ya, ada tanggal, kemudian dengan hormat misalnya kuasa hukumnya siapa, dan jangan lupa ditandatangani. Nah, biasanya yang sering lupa adalah ini, tidak ada penutup. Penutupnya ada tapi tidak lengkap. Jadi harus ada tanggal, kemudian ada tanda tangan si kuasa hukumnya, baik dari penggugat maupun dari tergugat. Jika penggugat yang buat, berarti kuasa hukum dari penggugat. Jika kuasa hukum tergugat, maka kuasa hukum tergugat yang harus tanda tangan. Terima kasih.